Aku punya skoliosis, aku takut banget kalau aku nggak bisa hamil, Kak. Kalau ini mah bisa kok, aku hamil nih. Skoliosis tidak ada kaitannya dengan kesuburan ya. Rencana lahirannya sesar atau normal. Hai, welcome back to my channel, dimana kita akan ngomongin semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Guys, sorry banget, aku tahu ini udah lama banget sejak video terakhir. Jadi kali ini aku mau bahas yang udah di request sama semua orang, terutama yang tahu kalau aku tuh lagi hamil. Jadi video kali ini aku mau bahas tentang skoliosis dan kehamilan. Dan kemarin aku udah buka Q&A juga, jadi aku akan jawab beberapa dari situ. Dan aku juga mau bagi 3 part ya kayaknya. Jadi karena bahasan lumayan panjang, karena hamil juga kan panjang ya 9 bulan. Jadi aku akan bahas per trimester. Jadi aku pertama nih, video kali ini aku bahas dulu tentang trimester pertama. Nanti ada part 2, itu bahas trimester kedua. Dan baru terakhir, mungkin nanti setelah aku lahiran ya, bahas trimester ketiga. Ini ngap loh. Ya gitulah ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk guys. Tar dulu ya, aku nafas dulu. Jadi sekarang tuh aku udah trimester ketiga. Jadi baru banget minggu ini masuk trimester 3. Jadi aku kan baru merasakan 2 trimester tuh. Doain ya teman-teman, semoga dede bayinya sehat terus. Yang pertama langsung ditanya, kakak harus ceritain dari awal apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh ya. Ya. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh? Pretty much the same sama ibu-ibu hamil pada umumnya. Nggak boleh makan mentah. Kafein juga harus dibatasin di bawah 200 mg. Jadi nggak boleh minum kopi kebanyakan. Terus apa lagi tuh? Udah sih, harus kalau makanan cuman harus jaga makanan itu aja. Seafood juga jangan, kok bisa jangan yang kayak kerang ijo atau kayak kepiting mungkin. Jadi kayak itu tuh mengandung merkuri gitu. Jadi dijaga aja, kalaupun emang mau konsumsi sedikit aja, jangan terlalu banyak. Terus apa lagi ya, kalau makanan paling itu doang. Jangan susu yang nggak dipasteurisasi. Udah sih, umumnya benar-benar kayak ibu hamil pada umumnya. Jadi yang nggak boleh lakukan adalah itu. Nah, mungkin yang perlu di note kalau dengan kondisi punya skoliosis, jadi harus sering-sering exercise, tapi nggak boleh yang terlalu berat. Apalagi kalau misalnya di trimester pertama nih, ini aku bahas trimester pertama dulu. Aku cuma berenang tapi santai aja, jadi nggak kayak aku berenang dulu-dulu. Misalnya ya, sebelum hamil aku biasanya berenang tuh 10-15 kali bolak-balik, yang kolam renang panjang 50 meter. Nah, sekarang tuh nggak, jadi paling kayak cuman 5 kali cukup. Gitu. Karena ada beberapa dokter menyarankan juga kalau di trimester pertama sebaiknya itu jangan terlalu diforsir karena masih janinnya itu masih kecil, masih rawan gitu, gengs. Gitu. Ini dari awal ya berarti. Nah, berarti kamu harus nyimak ya, seterusnya harus ikutin terus. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Semuanya menarik sih pertanyaannya. Jadi nih, dia nanya how does the pregnancy affect your spine so far? Does it hurt on your spine or body? How do you lie down when you are sleeping? Jadi sebenarnya pertanyaan banyak yang sama. Ngaruh nggak sih? Nanti aku compile aja ya. Intinya sama kan, pertanyaannya adalah ngaruh apa enggak, terus sakit apa enggak. Dan aku akan jawab dulu selama trimester pertama. Puji Tuhan ya, trimester pertama enggak sakit sama sekali. Gokil ya. Jadi aku pikir juga mungkin akan trimester pertama aku akan merasakan apa ya, kayak aduh ngilu-ngilu nih. Enggak, ternyata kenyataannya sama sekali aku nggak ada sakit pegel gitu, enggak. Sekali 2 kali mungkin pernah ya. Itu pun kalau misalnya aku lagi seharian lagi ada visit ke kemana yang naik turun tangga, wah itu baru. Tapi itu juga cuman kayak pegel yang wajar banget, kayak aku nggak hamil aja gitu. Nah, mungkin ini di tiap orang beda-beda, tapi di aku benar-benar nggak ngerasain sakit punggung sama sekali di trimester pertama. Tapi yang aku rasain sangat amat mengganggu itu muntah. Gimana ya guys? Muntah melulu, aku benar-benar muntah. Jadi bukan yang kayak orang kan ada yang mual doang, morning sickness, atau kayak cuma bangun pagi terus muntah gitu. Terus aku enggak, aku lahap banget kalau makan sesuatu, nafsu makan aku seperti biasa, naik berat badan juga oke. Tapi tiap abis makan selalu aku muntahin. Bukan yang sampai nggak bisa makan gitu, enggak. Tapi kalau udah muntah tuh langsung lega gitu. Mungkin karena aku ada mah ya. Jadi aku muntahnya benar-benar yang kayak banyak banget. Mungkin kalau kalian lihat instastory aku, biasanya sebelum aku live jualan gitu, itu benar-benar aku muntah dulu gitu. Baru abis itu
semenit kemudian langsung live. Itulah realitanya di trimester pertama yang cukup mengganggu. Itu berlangsung tapi sampai trimester kedua aku. Di week 17 baru dia benar-benar hilang. Gitu. Jadi yang menanya, sekalian aja aku jawab ya tadi. Sakit apa enggak, aku jawab di sini. Kalau trimester pertama sama sekali nggak sakit. Ngap, iya. Ngap karena aku udah 7 bulan nih. Jadi kalau ngomong tuh suka ngap gitu, keteken di sini ya. Maaf juga ya kalau aku kelihatan lebar banget nih. Aku naik berapa kilo ya? Sebelum nikah itu kan dari operasi sampai nikah itu udah naik 10 kilo. Sampai nikah yang sebelum hamil ya. Nah terus hamil sampai sekarang itu udah naik 14 kilo sekarang hampir. Ya, terakhir aku 85, 86 gitu. Sebelum hamil aku 72. Wow. Jauh banget. Ya gitulah. Jadi 7 bulan aku naik segitu. Nah, sekarang lagi jaga semoga naiknya nggak tambah parah. Nggak banyak-banyak banget. Takutnya ngefek makin parah ke tulang belakang gitu. Oke, lanjut. Tuh pertanyaan tadi sama ya, selama hamil ada keluhan kayak sakit pegel di bagian pinggang atau perut. Oh ini perut ada, kalau perut ada, tadi dia nanya kan pinggang ya. Kalau yang pinggang aku bilang nggak ada sama sekali, punggung nggak ada sama sekali, tapi di perut aku ada ngerasain kram. Gitu, di trimester pertama kan emang rawan ya, beberapa orang ngalamin spotting gitu-gitu. Aku nggak sama sekali, tapi aku ngerasa kayak kram perut yang mirip-mirip sama menstruasi. Nah pas aku tanya ke dokternya itu memang wajar. Jadi itu terjadinya kalau nggak salah masih di enggak deh, ini di trimester 2. Ya udah, sorry. Itu di week 15, nanti kita bahas di trimester 2 ya. Trimester 1 berarti enggak. Pokoknya pas si rahimnya itu membesar gitu, itu aku ngerasain kram dan kata dokter sih wajar. Jadi dia juga nggak terus-terusan ada, jadi abis itu hilang. Jadi untuk pertanyaan ini aku jawab enggak. Sakit perutnya tuh kayak enek aja guys, enek banget. Jadi kalau nanya aku muntah bener-bener. Apa yang berkesan, aku cuma bisa makan sotomi guys. Kalau kalian nonton story aku, kenapa selalu pesen sotomi? Karena cuman sotomi yang aku tuh bisa makan abis itu nggak muntah. Kalaupun muntah paling cuma keluar kuahnya gitu-gitu. Dan itu enak menurut aku, kayak ya udahlah ini aja terus. Jadi seminggu aku bisa 4 kali pesen makan sotomi gitu. Tapi abis itu trimester 2, trimester 3 nggak sama sekali. Hebat ya. Dan ternyata fun fact-nya, suamiku juga pas di dalam kandungan, jadi mertuaku juga suka banget makan sotomi pas lagi hamil, lagi mengandung suamiku. Wadaw, ternyata ini kayaknya enak dia banget. Kamu banget, Beb. Tapi aku nggak ada ngidam yang lain. Mie, karena emang doyan. Jadi puji Tuhan kehamilan ini lumayan smooth lah ya. Cuman muntah aja itu masih kayak ya udahlah, gak kenapa-napa kok. Masih bisa kerja, masih bisa ngapa-ngapain. Pertanyaan yang tadi aku lupa jawab. How do you lie down when you are sleeping? Normal aja sih, karena nggak ada trimester 1 ya. Ini masih bahas sekali lagi. Ini masih bahas trimester 1. Trimester 1 aku nggak ada perasaan gimana-gimana. Kalau tidur normal, telentang aja. Nyamping juga masih enak, karena perutnya juga masih belum terlalu besar kan. Jadi gitu. Lanjut ya. Kak, vitaminnya apa aja? Terus apa ada kemungkinan lahir normal? Nah ini pertanyaannya banyak juga nih ya. Pertanyaan keduanya dia banyak banget yang nanyain. Pertama, vitaminnya apa aja? Vitamin aku cuma nurut yang dikasih dokter. Aku minum vitamin D3 itu karena itu yang wajib, karena pas dicek aku tetap masih ada defisit vitamin D. Kemungkinan kalau kalian punya skoliosis itu defisit vitamin D juga. Aku nggak tahu apakah ini ada studi korelasinya atau enggak, tapi setelah aku ngobrol-ngobrol sama dokter Fedi waktu itu, sama dokter Lutfi, memang sebagian besar orang yang punya skoliosis pasti defisit vitamin D, nggak tahu kenapa gitu. Jadi aku harus minum tiap hari vitamin D, tapi kalau untuk orang hamil itu yang 5.000, udah nggak bisa lagi yang 1.000. Kalau sebelum operasi itu kan harus minum yang 1.000 ya tiap hari. Nah ini aku minumnya yang 5.000 IU tiap hari gitu. Terus apa lagi vitaminnya? Asam folat, jadi itu udah pasti diresepin dokter tuh. Asam folat, vitamin D, kalsium, omega. Pokoknya aku minum 4 tuh. Omega, DHA, apa ya ntar aku tulis ya. Pokoknya itulah yang kayak minyak ikan gitu bentuknya. Itu katanya bagus buat perkembangan otak baby kalau nggak salah ya. Jadi itu di trimester 2 tapi. Trimester 1 cuman asam folat, kalsium, D3 udah.
Itu aja sih yang aku minum. Nggak tahu ya kandungan di dalamnya yang lain ada apa, pokoknya vitamin aku minum 3 itu. Lanjut, tadi kan pertanyaannya apa ada mungkin lahir normal. Ini banyak banget yang nanya ini. Rencana lahirannya sesar atau normal gitu. Lahirannya sesar Kak Ci, katanya kalau skolio harus sesar. Terus apa lagi nih, banyak banget deh pertanyaan yang ini. Nah, aku mau jawab di sini. Ini hampir tiap ketemu orang ditanyain juga sih ke aku. Tapi ya guys, kalau kalian pun nggak punya skoliosis, maksudnya orang normal yang nggak kayak kita pun, itu belum tentu bisa lahiran normal loh. Balik lagi ke kondisi kandungannya, kondisi si babynya, sungsang atau enggak, maksudnya kayak posisi kepala di mana gitu, terus atau kayak, ya banyak macam, kayak kondisi panggulnya. Jadi orang normal pun belum tentu bisa lahiran normal. Itu yang aku inget banget diomongin sama dokter-dokter, semua dokter spine gitu. Kalaupun aku lagi ke obgyn juga ditanyain, dok ini bisa normal nggak gitu, ya bisa aja gitu, tapi tergantung nanti babynya kayak gimana. Jadi nggak bisa jawab ya. Kalau ini tuh nggak ada juga deh kayak studi yang membuktikan kalau misalnya udah punya skoliosis terus harus normal atau harus sesar, tuh nggak ada. Jadi tergantung yang maha kuasa, tergantung Tuhannya nanti gimana ya sama babynya. Kalau aku sudah mempersiapkan buat sesar aja sih. Jadi ini kalau aku terlepas dari ini ya, terlepas dari anggapan bahwa lahiran sesar belum sepenuhnya jadi ibu gitu, harus normal lah gitu-gitu. Aku males buat dengerin kayak gitu-gitu. Kenapa ya orang-orang masih aja mikir kayak gitu? Udah 2022 nih, mau sesar mau normal, yang penting bayinya selamat, ibunya juga selamat, dua-duanya sehat, nggak kekurangan suatu apapun, amin. Aku persiapan sesar karena pertama harus siapin biaya kan. Kalau misalnya pun kita siapin normal, tahu-taunya Tuhan berkehendak kita sesar, sama aja dong. Maksudnya jadi biayanya harus nambah lagi gitu kan. Jadi kayak aku udah dengan pikiran bahwa aku bakal sesar gitu. Jadi harus kayak oke, cari cuannya untuk sesar nih. Karena lebih mahal operasi gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang bilang gini, kalau sesar itu kita kan harus disuntik dari tulang punggung ya kan? Nah, kalau udah dioperasi kayak aku, itu kan udah ada spine-nya kan. Nah, itu tuh harus dokter anestesinya yang nyuntikin itu nanti harus tahu dulu kondisi kita. Jadi obgyn kita harus kayak ngobrol dulu lah, istilah kayak bisa atau kayak gitu-gitunya lah ya. Ini tergantung di nanti kayak gimana. Jadi ya aku juga belum tahu dan belum bisa bilang guys. Doain aja yang terbaik ya. Kalau orang nggak punya skoliosis atau punya skoliosis tapi belum dioperasi, tinggal di ini aja kan, ya udah suntik aja di punggungnya. Kalau kita kan udah ada titaniumnya di dalam, jadi titiknya tuh suntik di mana. Nah itunya yang mungkin agak berbeda dibandingkan orang-orang yang nggak punya skoliosis atau punya skoliosis tapi nggak operasi gitu. Doain aku semoga lancar aja ya apapun itu. Oh tapi waktu itu kalian bisa nonton juga video aku yang sebelumnya. Aku pernah wawancara dokter Fenty, jadi dia itu udah dioperasi juga dan lahirannya tapi sesar. Tapi itu juga karena ada kondisi yang aku lupa ya persisnya, kalian bisa nonton aja videonya di sini. Di sini. Di sini. Jadi intinya lahirannya memang harus sesar. Tapi puji Tuhannya disuntiknya tuh one shot gitu, nggak yang berkali-kali. Jadi berhasil lah anestesinya, terus lancar gitu. Cerita selengkapnya di sini. Nih, better hamil dulu baru operasi atau operasi dulu baru hamil? Terus gimana rasanya hamil pas sudah operasi? Jawabnya gimana ya? Ini tergantung kebutuhan kalian. Kalau aku jawab, juga preferensi aku ya. Jadi jangan dibilang ini 100% benar atau jangan langsung serta-merta kalian, wah Cipinggi bilang kayak gini, terus kalian ikutin. Nggak, kalian harus kritisin juga dan lihat kondisi masing-masing ya. Jadi separah apa sih tulang belakang kamu tuh kondisinya sekarang kayak gimana? Skoliosisnya berapa derajat gitu. Kalau ternyata nggak butuh operasi, ya kenapa harus operasi gitu kan? Tapi kalau misalnya ternyata udah berat ya, kalau aku tetap prefer operasi dulu baru hamil. Kenapa? Karena kalau misalnya derajatnya udah tinggi, katakanlah 80 derajat ke atas ya. Terus kamu hamil, punya anak, gendong-gendong, apa nggak makin parah kondisinya gitu loh. Ini logika ya, aku nggak tahu, aku juga nggak doain kayak gitu, karena ada teman-teman yang di atas 80 derajat terus habis itu melahirkan, jadi hamil dulu baru habis itu mau operasi. Ada yang kayak gitu.
Tapi jadinya tuh derajatnya kemungkinan setelah melahirkan tuh naik. Nah setelah naik, pas dioperasi, itu tuh karena dia derajatnya makin tinggi, pas dikoreksi, nggak semaksimal itu. Misalnya katakanlah, amit-amit ya, dari 80, terus setelah lahiran dia naik jadi 90. Nah dari 90 itu kalau misalnya dikoreksi 50%-nya misalnya 45. Sementara kalau misalnya dia waktu derajatnya masih 80, mungkin bisa di bawah itu, ngerti gak sih? Gitu. Karena makin tinggi derajat, makin susah dioperasi. Gitu guys. Terus, kalau hamil, anak lu kan mesti diurusin ya kan? Jadi anak kita kan harus diurusin, harus dikasih makan, harus dinenenin. Aku gak bayangin aja sih, maksudnya mungkin harus nunggu anaknya sampai gedean dulu, mungkin udah 3 balita lah gitu. Baru bisa operasi lagi. Nah itu kan waktunya lama banget tuh jadinya. Udah gitu, terus kita kan harus bed rest dulu kan. Jadi anak kita harus melihat kita tuh sakit di tempat tidur dulu. Nah kalau aku sih nggak mau, mendingan kalau aku ya. Jadi ini preferensi kalian aja. Kalaupun emang rencana Tuhan ternyata udah hamil duluan ya kan mau dikata apa juga ya kan. Jadi gitu deh. Preferensi aja guys. Kalau misalnya kalian ngerasa gue kayaknya nanti aja deh operasinya gitu, ya udah nggak apa juga. Oke. Dampak pada bayi saat hamil apabila sudut skoliosis tergolong berat dan belum operasi. Aku juga nggak bisa bilang gimana ya guys, karena ada kok yang hamil derajat tinggi itu dengan kondisi belum operasi terus berhasil melahirkan dengan selamat, babynya sehat, sekarang udah balita tuh ada Cisandra juga tuh. Teman aku. Ini kita mesti undang orangnya ke sini. Kita tanya-tanya karena aku nggak bisa bilang ini pengalaman orang lain. Kalau aku kan udah operasi. Jadi aku cuma bisa bilang pas udah operasi dampak pada babynya sehat-sehat aja sih so far. Doain terus sehat-sehat sampai lahiran ya. Amin. Nih ada juga pertanyaan. Aku punya skoliosis. Aku takut banget kalau aku nggak bisa hamil kak. Kalau ini mah bisa kok. Aku hamil nih. Terus banyak teman-teman skoliosis yang hamil, banyak guys, punya anak banyak banget. Jadi skoliosis tidak ada kaitannya dengan kesuburan ya. Kalau bisa punya anak atau enggaknya itu mah tergantung organ reproduksi di dalamnya, bukan terkait dengan tulangnya gitu. Cuman mungkin ada dampak-dampak yang tadi aku bilang, mungkin lebih nyeri, mungkin aku nggak tahu di orang lain gimana, mungkin lebih nyeri atau kayak kondisi-kondisi yang malah kita nggak fleksibel gitu selama kehamilan, itu mungkin terjadi kalau kita punya skoliosis. Atau tambah parah, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi bisa hamil nggak kalau punya skoliosis? Bisa. itu tergantung ya. Jadi bukan skoliosis yang menentukan kamu bisa hamil atau enggak gitu. Cek aja, cek fertilitas itu ya. Itu beda lagi guys bahasannya. Oke? Udah, paling segitu aja pertanyaannya kalau dari question box dan selama trimester 1 ini ya yang bisa aku jawab. Paling aku mau rekap dikit dari kehamilan aku. Ini yang umum ya, kalau dari tadi kita bahas tentang skoliosis, ini yang umum mungkin teman-teman akan merasakan atau enggak juga nggak tahu, tapi aku mau share pengalaman aku waktu hamil ini ya. Jadi aku nggak ngerasa ada yang aneh, nggak ngerasa mual-mual itu sampai di week 6. Jadi aku ketahuan hamil kan malam Natal, itu dia week 5 ya. Week 4 jalan ke 5 deh gitu. Pokoknya aku cuman telat 4 hari, aku udah tes pack, terus ternyata hamil. Abis itu aku USG transvaginal, oh iya bener, udah ada kantongnya nih, tapi nanti balik lagi ya. Sampai, pokoknya aku bener-bener harus konfirmasi sampai ada janin di dalamnya dulu gitu, berarti janinnya berkembang. Itu aku belum mual-mual tuh, sama sekali nggak ada morning sickness dan lain-lain, sampai week berapa ya, 7 kali ya. Tapi kayak 5, 6, 7 tuh bener-bener kayak orang nggak hamil. Jadi aku nggak ngerasain ada simptom yang aneh. Cuman karena aku selalu, menstruasi aku tuh selalu bener-bener tepat waktu. Jadi aplikasi ngomong hari ini, oh iya hari ini gue mens gitu. Kalaupun telat paling sehari 2 hari sehari 2 hari dan itu jarang terjadi. Jadi pas udah kok tanggal segini gue belum mens, terus langsung cek hamil. Udah, nggak ada simptom lainnya, nggak ada. Mungkin beberapa orang lain ada yang ngerasain kok pegel-pegel, gampang capek atau kayak ngerasa mual-mual, morning sickness di minggu-minggu pertama awal kehamilan. Tapi aku enggak, aku sampai week 7, 6, 7 tuh masih yang ya mau muntah-muntah, mau mual-mual doang. Ini belum ke fase berat.
Sama sekali belum ke fase berat. Nah, yang berat itu di 8, mau naik nih, di 8 tuh kayak, waduh, udah mulai tuh. 8 sampai parahnya di 8 sampai 13 gitu. 8 sampai 13. Jadi, aku memasuki trimester 2 itu masih mual-mual, masih muntah, masih parah banget. Gitu, guys. Terus tadi olahraga yang aku lakukan, aku nggak cuma berenang aja, karena ada yang bilang juga di trimester 1 sebaiknya jangan terlalu berat olahraga. Jadi gini guys, kalau dari yang pengalaman yang aku tahu ya. Jadi yang rawan tuh trimester 1 sama 3. Trimester 2 tuh masa-masa kalian tuh ngerasa enak nih, enjoy banget kehamilan. Nah, 1 tuh masih rawan. Aku nggak, apalagi waktu itu COVID tinggi tuh. Pas trimester 1 aku bener-bener gak kemana-mana. Takut banget. Temen aku nikahan aku jadi nggak datang, pokoknya kayak di rumah aja. Nah, jadi males juga aku, males juga gitu. Tapi malesnya bukan yang pegel ya, males aja. Kenapa ya? Kawan baby kali, jadi males. Perubahan mood, ada perubahan mood, tapi lebih ke gue jadi males dan galaknya tuh bukan yang marahin orang, tapi jadi berani berani banget. Beraninya tuh yang kayak kalau ada orang nyalak antrian gitu, aku bisa tegur. Biasanya sebelumnya tuh aku bodo amat, ya udahlah gitu. Ini enggak, aku benar-benar bisa ngomelin orang gitu. Kalau misalnya ada yang nggak beres nih, jangan kayak gitu dong, gitu-gitu. Itu tuh jadi berani. Tapi bukan dalam artian yang dia nggak ada salah terus aku omelin. Enggak, kalau ada yang salah aku langsung tegur, berani negur. Padahal dulu aku termasuk yang kayak ya udahlah gitu. Born baby. Soalnya bayinya bayi macan. Udah macan nanti Leo. Aduh. Sama males tadi udah ya. Mager kayaknya karena nggak, ini mitos kali ya. Ada yang bilang soalnya kalau baby cowok tuh suka mageran gitu. Tapi orang-orang nebaknya aku cewek anaknya. Tebakan kalian bener gak? Aku anaknya babynya apa? Cowok guys, kalian nebaknya apa? Harus banget gosok-gosok. Itu aku tiap hari pakai minyak kayu putih. Jadi sering banget mual muntah kan, kutus-kutus juga. Jadi minyak kayu putih, kutus-kutus sama stretch mark. Nah, aku di trimester 1 udah mulai muncul. Karena apa? Mungkin karena keturunan ya. Orang tua aku juga gitu, mamaku juga gitu. Rawan banget stretch mark, terutama di paha. Jadi aku pertama kali muncul tuh di paha, parah banget. Di trimester 1 akhir. Waduh, itu aku sedih sih, kayak ya gitu loh. Soalnya udah pakai bio oil tetap aja muncul. Jadi mungkin pakainya juga telat ya. Pakainya juga telat sih. Jadi kayak nggak dari awal kehamilan. Jadi nextnya kalau kalian hamil dan apalagi kayak aku yang ada turunan stretch mark yang parah, better langsung oles-oles meskipun belum muncul. Karena ya gitu guys, kemungkinannya besar untuk muncul. Paling segitu dulu ya trimester 1-nya. Aku langsung lanjut lagi nih. Langsung sekali take ke trimester 2 aja. Nanti kalian bisa nonton part 2-nya abis ini. Tapi nggak langsung upload ya, aku edit dulu. Pokoknya part 2-nya nggak lama abis ini kita posting juga lah ya. Gitu guys. Kalau kalian mau nanya-nanya lagi tentang skoliosis, tentang kehamilan, tentang apapun juga boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe juga ke akun aku biar aku makin semangat bikin video lagi. Terus boleh juga kalian follow Instagram aku, TikTok aku, semua sosial media aku deh ya. Aku lebih banyak di Instagram. Aku buka-bukain DM mungkin meskipun aku nggak bales, tapi aku baca ya. Jadi boleh DM aku kalau misalnya ada pertanyaan. Oke? Thank you teman-teman. Selamat keracunan. Salah ya. Salam skoliosis.